Wahyu 13 memperkenalkan kita kepada bangkitnya suatu Tritunggal palsu, tiruan dari kealahan. Naga adalah setan yang ambisi aslinya adalah untuk menjadi seperti yang maha tinggi, dituliskan dalam Yesaya 14 ayat 14. Binatang dari laut meniru Kristus. Terluka hampir mati tetapi bangkit lagi, menerima wewenang, kuasa dan tahta dari naga, dan diberikan wewenang atas bangsa-bangsa selama 42 bulan atau 3,5 tahun. Tetapi binatang dari laut ini tidak lain adalah antikristus yang menghujat. Binatang dari bumi meniru kegiatan Roh Kudus, menurunkan api dari langit dan melakukan tanda-tanda mujizat. Seperti roh yang menunjuk kepada Yesus, binatang ini juga menunjuk kepada antikristus. Berikutnya dalam Wahyu 19 ayat 20, binatang dari bumi ini disebut sebagai nabi palsu. Mengaku berbicara untuk Allah, tetapi sebenarnya berbicara untuk yang lain. Terlihat seperti anak domba, tetapi berbicara seperti naga. Baik pada binatang ini, si otak kejahatan, juga pada para pengikutnya, tertulis angka binatang angka 666 yang terkenal kekejiannya. Ilmu angka Yahudi menganggap angka 7 sebagai angka sempurna dan lengkap. Angka Allah membuat angka 7 rangkap 3 menjadi 777, di mana angka ini mencerminkan kesempurnaan dan keunggulan Allah yang mutlak. Hari ke-7 dari 1 minggu merupakan pernyataan yang menghormati Allah yang esa. Sahabat pengharapan, di pasal ini kembali kita melihat ada tiruan Allah dengan cara yang melecehkan. Seekor binatang dengan 7 kepala, di mana pada setiap kepala tertulis nama yang menghujat. 6 adalah angka yang merujuk kepada manusia. Sebagaimana manusia diciptakan pada hari ke-6. Angka binatang 3 rangkap angka 6 atau 666 mencerminkan upaya manusia untuk naik sampai ke tempat Allah tanpa memandang kebejatan moralnya sendiri. Baik Paulus di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 4 dan Yohanes dalam 1 Yohanes 2 ayat 18 dan 19 berbicara mengenai bangkitnya antikristus ini. Dan para rasul memberitahukan bahwa antikristus ini bangkit dari dalam gereja. Namun demikian, jubah keagamaan sama sekali tidak menyucikan kesombongan manusia maupun ambisi yang tidak suci. Demikian pula sama halnya bahwa jubah keagamaan bukanlah izin untuk menganiaya barang siapa yang tidak sependapat dengan si antikristus ini. Antikristus ini mengkhotbahkan mengenai Injil palsu dan menganjurkan hukum yang tidak alkitabiah, namun mengatasnamakan Allah. Setiap Injil yang menolak atau menghilangkan prinsip kebenaran utama, yaitu bahwa keselamatan adalah melalui Yesus saja, adalah Injil palsu. Injil yang palsu dicap dengan angka 666 yang menyeramkan itu. Sahabat pengharapan, barang siapa mempercayai ajaran bahwa keselamatan adalah karena perbuatannya sendiri, gantinya atas jasa-jasa Yesus, maka orang tersebut juga akan menerima tanda 666. Untuk menerima meterai persetujuan Allah, kita harus hidup seperti lirik yang dituliskan Edward Mote dalam sebuah lagu himnal sebagai berikut. Harapanku tidaklah dibangun di atas dasar lain selain darah dan kebenaran Yesus.